Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmala STMT. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Industri Universitas Pamulang. Sesuai dengan rumpun keilmuan saya, yaitu Teknik dan Manajemen Industri, saya mengampu mata kuliah Manajemen Perawatan pada semester 6. Deskripsi pada mata kuliah Manajemen Perawatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya manajemen perawatan serta optimalisasi pengelolaan perawatan mesin dan peralatan. Beberapa sistem perawatan akan dikenalkan disertai cara mendesain sistem perawatan dalam industri. Nilai reliability dan maintainability sebagai konsep pentingnya akan diberikan beserta optimalisasinya. Selain itu, standar perawatan kelas dunia juga akan dibahas beserta syarat dan pengukurannya. Metode-metode yang terdapat pada mata kuliah manajemen perawatan ini antara lain adalah Total Productive Maintenance, Overall Equipment and Effectiveness, Reliability Centered Maintenance, Failure Mode and Effect Analysis, Intermediate Decision Tree, dan Logic Tree Analysis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah manajemen perawatan ini yaitu setelah mempelajari mata kuliah manajemen perawatan, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat suatu rancangan maintenance dari sistem perawatan dalam suatu perusahaan atau suatu industri dengan baik. Materi yang akan dibahas pada mata pelajaran ini antara lain: yang pertama adalah pengenalan dasar-dasar maintenance dan jenis-jenis perawatan. Kemudian mengenal konsep dasar perawatan dan keandalan, mengenal konsep dasar probabilitas, mengenal kurva bak mandi atau the beta curve, reliability centered maintenance, pengenalan blok diagram, melakukan identifikasi fungsional komponen subsistem, melakukan identifikasi kegagalan komponen subsistem, kemudian dilanjutkan membuat tabel komponen kritis, lalu menjalankan metode Failure Mode and Effect Analysis, dilanjutkan dengan Intermediate Decision Tree, kemudian yang terakhir adalah membuat tabel Logic Tree Analysis. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk melakukan improvement terhadap sistem perawatan. Metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen perawatan ini berbasis Outcome Based Education atau OBE, di mana pendidikan yang diberikan berfokus pada pencapaian hasil belajar atau kompetensi. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan materi kemudian diberikan contoh kasus untuk dibahas baik secara individu maupun kelompok. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana cara menginput dan menstimulasikan data-data yang kemudian diolah dalam suatu metode maintenance dan dilanjutkan untuk membuat suatu rancangan operation text maintenance. Baik, untuk selanjutnya mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah manajemen perawatan pada kelas yang saya ampu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Ya. Sebelumnya kita masuk di TPM. OEE ya, ini sudah selesai. Berarti kita sekarang di RCM, FMEA, IDT, LTA. Oke. Jadi RCM ini adalah suatu metode yang bisa nanti kalian gunakan untuk mengukur keandalan
kedua sistem. Ya, sistem itu apa? Kalau di sini disebutnya mesin, di sini disebutnya sistem. Kalau di TPM kita nyebutnya mesin, tapi kalau di sini kita sebutnya ya mesin sebagai sebuah sistem. Karena dibaginya menjadi apa? Kemarin subsistem, ya, subsistem. Ini kan, ini langkah pertama. Ini namanya apa? Nah, langkah pertama namanya. Langkah pertama namanya apa? Blok diagram. Hah? Blok diagram. Oke. Langkah kedua. Langkah kedua kita buat apa kemarin? Mana identifikasi komponen subsistem. Identifikasi komponen subsistem. Ya, bentuknya tabel ya. Ya, tabel. Langkah ketiga, grading komponen. Grading komponen subsistem. Jadi di sini ID komponen, lalu kalau sebelumnya fungsional kan, di sini kita edit menjadi grading. Ya, kita edit menjadi grading berarti memberikan nilainya berapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 2, 3. Oke, berarti di sini kalian harus bisa memilih-milih mana komponen yang kritis dan mana komponen yang tidak terlalu kritis. Langkah selanjutnya apa? Tabel kegagalan. Kegagalan seperti apa? Deskripsi fungsi sistem sama deskripsi kegagalan sistem sebab akibat. Kemarin kita sudah membuat tabel kegagalan. Di situ ada grade apa? Indeks apa di situ? Indeks safety, Indeks safety, polusi, availability, cost. Oke. Ya Pak, ya udah dibuat. Sudah? Mana lihat? Oke, ini dibuat. Sudah dibuat? Sudah? Itu sudah diisi jadi berapa? Berapa tabel? Satu komponen satu tabel. Satu komponen satu tabel. Berarti ini langkah ke berapa? 4. ID komponen, ID kegagalan, fungsi komponen, mode kegagalan. Nah, bisa dibuat seperti itu. Lalu di sini kita membuat critical komponen. Betul? Betul. Critical komponen adalah apa? Critical komponen Komponen yang kalau misalnya dia mengalami kegagalan, seluruh fungsionalnya mengalami kegagalan di bawah. ya. Kalau dia mengalami kegagalan fungsional, maka sistem itu secara keseluruhan mengalami kegagalan. sudah mati, off, mengalami kegagalan secara fungsional hanya gara-gara satu komponen. Jadi itu dinamakan critical atau komponen kritis. Berarti komponen kritis kita buat tabel critical komponen hanya yang nilainya berapa yang masuk? 1.
hanya nilainya 1. Nah, di situ kalian dapat berapa? Hari dapat berapa nih? Ini berapa? Coba dibuat kira-kira ngambilnya dari sini. Ngambilnya dari grading. Dari grading komponen. Dari grading komponen. Critical komponen di sini fungsional, ya. Di sini critical kan? Kan berarti grading ya? Di sini grading ya? Di sini grading. Berarti untuk mencari critical, ambilnya dari grading. Apa dulu? Tapi yang lainnya nilainya 1. Ya, ambilnya dari grading. Ya, semua nilainya 1 dimasukin, dipindah ke tabel ini. Ya, semua nilai 1. Copy dulu. Copy dari tabel grading. Ya. Tapi tabel grading itu kan dia ada nilai 23. Nah, di sini hanya yang nilai 1. Bedanya itu. Langsung bisa di copy. Nah, berarti secara teori RCM ini sudah selesai. Karena apa? Karena kita sudah dapat komponen kritis. Ya. Nih, kita sudah dapat tujuan kita di sini. Berarti dia harus diolah lagi. Ini komponen kritis mau diapakan, gitu loh. Berarti kita pakai metode kedua. Metode kedua itu adalah metode yang berisi solusi. Silakan dibuat tabelnya seperti ini ya. Kalian buat langsung. Nomor ID komponen, komponen subsistem, fungsional, mode kegagalan, namanya apa Pak? FMEA worksheet ya? FMEA worksheet namanya. Oke. Dari 3 itu apa? Proses ya? Proses apa nih? Proses perawatan. Apa yang dirawat? Komponen. Ya, ini ya. Komponen kritis berupa jadwal perawatan. Oke. Misalnya dapat 20 komponen, misalnya ya, berarti 20 komponen kritikal ini masuk ke dalam FMEA. Yang 1 doang tadi Pak. Yang kritikal. Grading 1. 1 itu komponen kritis. Karena yang akan kita selesaikan ini yang akan kita lakukan perawatan ini komponen kritis. Silakan dibuat seperti ini. Ya. Ini nomor. Di sini ID komponen sudah. Komponen subsistem sudah. Fungsional sudah. Fungsional komponen sudah. Mode kegagalan komponen itu. Efek. Nah, inilah kenapa disebut FMEA. Ya. Oke. Mengapa disebutnya FMEA? Value Model and Effect Analysis. Berarti yang kamu tambahkan langkah yang terbaru ya.
Yang terbaru di tahap ini adalah sudah. Pak, habis model kegagalan komponen itu apa Pak? Efek Oh, efeknya. seperti setelah efek itu seperti occurrence detection. Ini gradingnya 1 sampai 10. Efek. Kegagalan komponennya Pak. Habis model kegagalan itu Efek. efek kegagalan Efek komponen. kegagalan, efek kegagalan. Silakan di input data komponen mesinnya, langsung di input. Fungsional. Dia hampir sama kayak RCM. RCM kan yang ketiga tinggal nambahin tabel doang. Kan iya. Tinggal efeknya. Fungsional komponen. Sudah. Seperti tingkat keparahan. Occurrence tingkat ke Oh, saya dikasih. seringan. Sering atau tidak terjadinya kegagalan itu. Detection? Iya. Tingkat deteksi berarti mudah atau sulit. Yang memberikan nilai ini siapa? Engineering. Engineering boleh. Operator boleh. Engineering boleh. Berarti mereka adalah kumpulan orang-orang yang berkepentingan atau berkecimpung di dalam mesin itu. Jadi bukannya kamu. Nanti si A, si B, si C, pokoknya jawabnya bentuknya angka. Nanti dia akan memberikan nilai, ada yang memberikan nilai 7 gitu, si A. Si B memberikan nilai 5, si C memberikan nilai 8 misalnya gitu. Nah, baru mereka semua nilai-nilai ini digabung totalnya berapa. Lalu dibagi jumlah ini, misalnya ada 10 orang total dibagi 10, misalnya 7,2 berarti sampai Security ya. Security. diambil rata-rata Pak? Iya, diambil rata-rata ini. Ya. Tetapi Bisa saya. tidak pakai koma ya, pembesaran ke bawah atau ke atas. Begitu. Apa tadi fungsional? Pak, pengambilan datanya tuh kita boleh baru kuesioner apa tadi? Fungsional Harus komponen. wawancara langsung apa? Oke, betul. Pertanyaan yang bagus. Mengambil data ini, apakah kita harus menyerahkan kuesioner? Oke. Tadi bagus ini. Ini kan namanya FMA worksheet, FMA sheet. Ya. Kalian kalau sudah masukkan ini kosongin, ini kosongin dulu, ini dikosongin, di print, kasih banyak. Ini sebagai lembar kuesioner. Hah? Pak tadi yang habis efek kegagalan komponen itu apa Pak? Severity. Severity. Ini severity. Itu tuh. Oh, Severity occurrence detection. Oke, silakan di input severity occurrence detection. Ada rumusnya lagi. Rumus yang mana? Kalau nilai yang seperti Nggak pakai rumus ini. grading dulu, grading. Ya, grading ini. Rumusnya justru ada di sini. Nilai RPM ya? RPM kan nanti bisa di Excel bisa langsung pakai rumus kan? Ini kan langsung. Oke, ini apa? Berarti ininya si security, kolomnya security
RPN bukan total, keseluruhannya Pak. RPN ini student number. Ini coba ini sama dengan ini. Enggak, pindah ini kali kontrol bintang belum kontrol bintang. Nah, kontrol bintang. Jadi ya, pakai rumus. Nanti nggak usah yang lagi. Masih bisa kok. Benar. Oke. Sheet baru plus sheet baru. Beralih dari RPM ke sheet baru. Sheet baru, ya, kasih nama Intermediate Decision Tree atau IDT. Ya, langsung buat. Mana? Yang habis terhadap safety itu apa Pak? Terhadap Kegagalan? berpengaruh terhadap Di sini terhadap produksi atau operasional. Di sini terhadap non produksi atau non operasional. Lah, mau cari uraian masalahnya. Kalau kita kan aja langsung pakai aja. Hasilnya ini juga yang masalah kan? Hah? Nah, kalau saya pengen tahu ini, kamu dapetin di mana? Bingung kan? Main ngisi-ngisi aja kan? Iya kan? Nah, itu masalah sih. Sudah ya? Sudah kan ya? Sudah ya? Nah, itu udah jadi. Sudah. Ya, oke, ini sudah. Sudah kan? Ya kan? Tuh. Lalu teori mengatakan di DT kalau ada kegagalan tersembunyi harus diulangi. Oh berarti kalau misalnya dia yang kedua itu ke D, Enggak, D itu harus pertama. oh ya misalnya kita identifikasi pertama ke D, berarti harus diidentifikasi ulang lagi Pak? Iya. Jadi komponen itu Cari ada penyebabnya. yang langsung ke ya, ada yang tidak. Kalau misalnya kalau A atau B atau C berarti itu nggak usah diulang lagi. Enggak usah. Tidak usah diulangi. Hanya untuk komponen yang analisa pertama langsung ke sini. Jadi contoh komponen yang tidak ke D. D ke A, D ke B, D ke C, di sini ke B. Gitu ya. Jadi nanti kita analisa D berapa, D berapa, D berapa, D berapa, D berapa. Oke, seperti itu.
Sampai di sini dulu. Yang mau ditanyakan yang mana? Kita hari ini dapat 2, dapat FMEA dan dapat intermediate decision tree. Minggu besok baru kita lanjut ke logic tree analysis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, baik FMEA maupun intermediate decision tree. Ini di IDT ini yang kita masukin semua komponen atau komponen kritis doang Pak? Komponen kritis basisnya IDT dari FMEA. FMEA kan yang dimasukin ini. Ini sini. Dari sini sini sama komponennya. LTA juga sama. Nah, nanti dari LTA outputnya ini. Di sini selesai. Ini adalah apa nih? Usulan perbaikan. Usulan perbaikannya, ya kan? Berupa jadwal perawatan untuk komponen kritis. Jadi tampilnya itu sudah saya ambil, saya sampai Nah, di sini satu. Kamu uji coba satunya komponen dari kipas. Kalau itu saya udah rotor. Jadi kan apa ini? Rotor, clear cover, AC, starter, kan mesin juga ada sama.